Tahu gak kalau lagu ini dan lagu ini ternyata nyambung? Yuk kita bahas. Hari ini kita mau belajar dari dua lagu. Nah biasanya kan gue cuma bahas satu lagu ya. Tapi karena lagu ini nyambung dan lagu ini sama-sama dinyanyikan oleh Coldplay, ya pasti nyambung ya. Penyanyi sama nih. Jadi gue mau bahas dua lagu dalam satu video. Ya, semoga teman-teman gak bosen. Gue akan berusaha membuat video ini sesingkat mungkin biar teman-teman gak bosen dengerin gue. So, here goes lagu pertama, Something Just Like This. Nah, di lagu Something Just Like This ini, kan thumbnailnya atau video klipnya, yaitu menampilkan seorang anak yang pakai baju superhero gitu ya. Mungkin si pencipta lagu atau si penyanyi maksudnya itu ingin menggambarkan lagu ini seperti anak yang ngomong ke mama atau ke orang tua, tapi mama sih karena tapi menurut gua ketika gua lihat liriknya, menurut gua nggak seperti itu. Menurut gua lagu ini dinyanyikan oleh seorang cowok ke temen cowoknya yang lain, nyeritain kalau dia lagi dekat sama satu cewek ini. Menurut gue ceritanya seperti itu di lirik lagunya. So keep in mind kalau menurut gue ya, dia tuh lagi ngobrol sama temennya, sesama cowok, ya mungkin di komunitas dia atau dia ketemu teman baiknya yang cowok, dan dia cerita aja sama temennya yang cowok ini. Here goes the lyric. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. Dia bilang kalau gue udah baca banyak buku lama, buku legenda, buku-buku mitos, dan dia menemukan banyak karakter. Ya ada Achilles, ada Hercules, ada Spider-Man, ada Batman, dan clearly I don't see myself upon that list. Udah pasti gue nggak ada di list itu. Gue nggak kayak mereka. Gue nggak sejago Achilles, gue nggak sejago Hercules, Spider-Man atau Batman. Gue tidak sejago mereka. Gue biasa aja. Maksudnya begitu. Gue biasa aja. Gue nggak masuk ke bagian chorus dulu. Gue langsung lanjut ke bait kedua. Karena dia masih menekankan hal yang sama. Dia bilang, been reading books of old, the legends and the myths, the testament they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lives, but I'm not kind of person that it fits. Nah, dia juga bilang lagi kalau ya gue udah baca buku yang tua, buku legenda, buku-buku mitos, kesaksian-kesaksian yang mereka katakan, ada bulan, ada gerhana, ada Superman yang lagi buka baju sebelum dia terbang. Tapi gue nggak kayak gitu. Gue tidak seperti mereka. Sekali lagi si penyanyi mengatakan kalau gue nggak jago, gue B aja, gue plain, gue biasa aja. Gue bukan orang yang spesial yang seperti mereka ini. Mereka punya sesuatu yang membuat mereka spesial, membuat mereka hebat, mereka luar biasa gitu. Dia nggak seperti itu. Nah, kenapa gue bisa bilang kalau si cowok ini sebagai penyanyi atau siapapun objek yang diceritakan di lagu ini itu lagi ngobrol sama temennya? Karena lagunya nextnya seperti ini. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Nah, dia bilang kalau ada she said itu artinya dia, perempuan, dia ngomong. Jadi kan ya seperti gue kayak lagi ngobrol sama teman gue, dia ngomong gini loh. Seolah-olah seperti itu. Nggak mungkin dia ngomong sama ceweknya, dia ngomong, ya orang lain dong. Kan lagi mau ceritain si cewek ini gitu kan. She said, berarti dia ngomong. Si penyanyi atau ya orang itu, objek, lagi cerita ke temannya bahwa si cewek ini ngomong gini loh gitu. Si cewek ini ngomong kalau lu mau kemana? Lu mau punya resiko seberapa gede? Gue gak nyari orang dengan kekuatan superhuman. Gue gak nyari orang dengan kekuatan yang luar biasa, yang segala macem, yang terlalu superhero. Gue gak nyari yang kayak gitu. Gue gak nyari yang seperti fairy tale, yang seperti di dongeng-dongeng. Gue gak nyari yang kayak gitu. Gue cuma cari
something I can turn to, somebody I can miss, or somebody I can kiss. Gue cuman cari orang yang bisa gue samperin, yang bisa gue rindukan, yang bisa gue cium. Jadi si cewek ini nyari yang biasa aja. Dia nggak nyari yang grand design yang hebat sekali, luar biasa, segala macem. Dia nyari yang biasa aja. Dia bilang, I want something just like this. Gua mau yang kayak gini. Sambil nunjuk ke penyanyinya atau objeknya ini. Sambil nunjuk ke dia. Jadi dia excited banget sambil cerita ke temannya. Dia bilang dia nggak butuh itu semua. Dia bilang dia mau yang kayak gini, bro. Dia mau yang kayak gini. Dia mau yang kayak gini. Abis dia ngomong, I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Wah, jogetnya makin maksimal nih ketika sampai di bagian lagu ini. Ini menggambarkan ketika ya si penyanyi, si objek ini, dia tuh sadar kalau ceweknya nggak nyari yang macam-macam. Ceweknya milih dia yang biasa aja dibandingin mungkin di luar sana ada orang yang lebih hebat sebagai cowok yang lebih maco, lebih duitnya banyak, lebih ganteng. Dia nggak lebih ganteng, dia duitnya lebih nggak banyak, biasa aja. Kerjaan dia nggak sekaya kerjaan orang cowok lain. Tapi ceweknya tetap bilang, gue mau yang kayak gini. Dan itu membuat cowoknya senang setengah mati sampai wah, sampai happy banget sampai loncat. Dan dia sambil cerita itu ke temennya. Mungkin temennya ikut excited juga. Sampai akhir lagunya, ya akhir lagunya cuma diulang-ulang ya. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Nah, seolah-olah kata-kata gue mau yang kayak gini, kata-kata yang diucapkan si cewek itu ke cowoknya, itu terngiang-ngiang di kepala cowoknya dan membuat cowoknya begitu excited, begitu luar biasa, begitu merasa dihargai sama si cewek ini dan seneng banget. Mungkin si cowok ini berarti sangat mencintai cewek ini juga, cuman dia merasa gue nggak cukup layak buat lu. Tapi ceweknya bilang, gue mau yang kayak gini. Waduh, happy banget, langsung terbang melayang. Bikin cowoknya benar-benar nggak bisa diem, bikin dia rasanya dia mau joget dan membuat kita ikut joget juga ketika denger lagunya. So kita bisa bilang kalau di lagu ini ya mereka jadian. Walaupun tidak dikasih tahu secara eksplisit, walaupun tidak dikasih tahu secara gamblang, tapi gue percaya di lagu ini mereka jadian. Karena cowoknya dapat konfirmasi kalau ternyata ceweknya juga suka sama dia dan ceweknya mau yang kayak gini yang biasa-biasa aja. Menurut gue di lagu ini mereka jadian. Oke, kita lanjut ke lagu kedua. Lagu keduanya Adventure of a Lifetime. Nah, di video klipnya sendiri ya lagu ini menampilkan monyet-monyet yang sedang ngeband. Ya, nyanyi, ngeband, lucu-lucuan. Menurut gua kayaknya nggak tahu ya kalau teman-teman punya interpretasi lain, ketik aja di bawah. I'm really open to suggestions. Menurut gua video klipnya cuma lucu-lucuan aja yang mungkin tidak nyambung dengan liriknya. Karena liriknya adalah sambungan dari lagu yang tadi, lagu Something Just Like This. Oke, Adventure of a Lifetime ini menurut gue interpretasinya seperti ini ya. Jadi orang bule itu ada beberapa apa ya bahasa Indonesia mungkin frase atau ya kata-kata tertentu yang mereka pakai untuk mengungkapkan sesuatu. Contoh kayak orang bule kan bisa ngomong, oh what a day. What a day kan dalam Indonesianya sebuah hari. Sebuah hari atau apakah sebuah hari ya, lucu juga artinya agak aneh. Tapi buat orang bule ya itu artinya wah hari ini luar biasa, hari yang hebat. Mungkin di hari ini dia menang undian, mungkin di hari ini dia ketemu teman lama, mungkin hari ini dia nembak diterima, sampai dia ngomong wah what a day. Atau bisa juga ya hari ini capek, bisa juga oh what a day, bisa juga gitu. Jadi ini adalah sebuah ungkapan yang maknanya ya tergantung ekspresinya ya, yang tidak bisa kita tafsirkan dari kata-katanya langsung gitu. Nah ada juga contoh kata-kata lain seperti employee of the month, employee of the year. Nah employee of the month kan artinya pegawai di bulan ini, pegawainya si bulan ini. Bukan berarti dia baru masuk sebulan atau ya dia baru jadi pegawai di bulan ini. Enggak, dia mungkin udah kerja bertahun-tahun. Tapi dia di bulan ini dapat gelar Employee of the Month. Berarti artinya di bulan ini dia adalah pegawai terbaik.
atau Employee of the Year. Berarti dalam tahun ini dia adalah pegawai terbaik. Mungkin dia kerja yang nggak baru setahun ini doang, dia kerja udah 10 tahun misalnya. Tapi di tahun ini dia menjadi Employee of the Year alias pekerja atau pegawai yang paling baik di tahun ini. Nah, adventure of a lifetime itu berarti petualangan yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling luar biasa di seumur hidup. Lifetime, seumur hidup, adventure, petualangan. Jadi menurut gua seperti itu ya artinya ya lagu ini ya. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Ya, kita bahas aja liriknya. Turn your magic on, to miss it say, everything you want's a dream away. We are legends every day. That's what she told me. Ya kan? She'd say, she told me. Ada kata-kata itu. Sama seperti di lagu pertama tadi. Lagu ini menurut gua, si penyanyi atau si objek dalam lagu ini, itu lagi cerita juga ke temennya. Mungkin ke teman yang sama tadi. Mungkin ke teman baik yang sama, sohib yang sama. Di tempat yang sama juga, mungkin tempat nongkrong cowok-cowok. Dia bilang lagi kan, wih, cewek ini bilang lagi ke gue. Nah, kalau dia dalam kondisi ini, di dalam lagu ini, gue percaya yang tadi kan dia jadian. Di dalam lagu ini mereka mungkin sudah kawin atau sudah tinggal bersama. Gitu. Karena dia ada bilang, every day, we are legends every day. Berarti dia ngomong ini setiap hari. Kata-kata ini udah diulang-ulang terus. Si cowok ini dengar terus setiap hari. Nah, dia cerita apa? Bro, dia ngomong gini lo ke gue bro. Dia ngomong, nyalain sihir lu. Magic, nyalain magic lu. Semua yang lu mau cuma sebatas mimpi. Kita adalah legenda. Dia ngomong ini setiap hari ke gue. Dia ngomong lagi, turn your magic on, to miss it say, everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. Cewek ini bilang kalau, sekali lagi dia bilang yang lu mau cuma sebatas mimpi. Oke, di bawah semua tekanan ini, di bawah semua rasa berat-berat ini, ya pressure, weight, kita adalah diamonds, kita adalah berlian, berarti kita kuat. Bisa dibilang ketika dia lagi ngobrol sama temennya, ya kan, dia bilang gini ke gua, aduh gua lagi banyak masalah, kerjaan gua gini, bos gua gini, deadline-nya susah terus, gajinya nggak naik-naik, pressure-nya banyak. Tapi dia dukung gua, dia bilang semuanya cuma sebatas mimpi. Dia bilang ke gua kalau gua nih permata, gua ini hebat, gua ini legenda, gua ini kuat. Setiap hari dia ngomong gitu ke gua, bro. Seperti itu ya kira-kira ya. Maka itu cowoknya bilang lagi, now I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin, and I feel my heart beating. Oh, you make me feel like I'm alive again. Nah, ketika dia menghadapi berbagai masalah, pressure, tekanan, deadline, dan segala macam, ceweknya dukung dia bilang, gue merasakan jantung gue berdebar-debar. Gue bahkan bisa merasakan jantung gue ada di bawah kulit gue. Gue bener-bener merasakan jantung gue berdebar dengan kencang. Kenapa? Karena lu bikin gue merasa gue hidup lagi. Berarti yang dari tadi yang dialami, ya kan, pressure, weight, itu membuat cowoknya capek sekali. Ya capek dengan pressure, capek dengan kerjaan mungkin, atau dengan kondisi pertemanan dia, atau ada masalah di lapangan, atau masalah di keluarga, we never know. Tapi yang pasti hidup si cowok ini membuat dia merasa berat, merasa under pressure, merasa capek. Dan ketika dia dapat dukungan dari ceweknya, dia merasa luar biasa, jantungnya sampai berdebar-debar kenceng, dan you make me feel like I'm alive again. Lu bikin gue berasa kayak gue hidup lagi. Berarti dari tadi dia merasa dia mati. Dia merasa dia bener-bener udah mau setengah mati lah gitu, udah capek banget. Tapi gara-gara si cewek, dia berasa hidup lagi. Dia berasa luar biasa lagi. Dan di bagian lagu Alive Again, itu lagu lagi maksimalnya banget nih, lagi hype banget di bagian lagu ini, lagi di bagian dimana kita tuh joget paling kenceng di melodi di bagian ini. Jadi ketika si penyanyi atau si objek ini merasa luar biasa, dia pun mengungkapkan ekspresinya itu lewat melodinya yang membuat kita ingin joget juga.
membuat kita tuh merasakan emosi dia juga, bahwa dia sangat termotivasi oleh kata-kata si cewek ini. Dia sangat tertolong, sangat terbantu, sangat bersukacita atas kehadiran cewek ini dalam hidup dia. Lagunya diulang-ulang gitu doang, benar-benar menyatakan bahwa ya cowok ini sangat terdukung lah dengan keberadaan si cewek ini. Cuman di endingnya ada sedikit berbeda, ya kan? If we've only got this life, this adventure out and night. If we've only got this life, you get me through. If we've only got this life, in this adventure out and I'll share with you, with you. Nah, dia bilang kalau gue dapet hidup yang kayak gini, petualangan yang kayak gini, mungkin di akhir lagu ini dia sudah mencapai suatu titik tertentu, sudah mencapai sebuah kesuksesan tertentu, ya karena didukung, karena dibantu oleh ceweknya, dikasih semangat terus, cowoknya jadi luar biasa, merasa pede, merasa hebat gitu. Ya cowoknya bilang, gue dapet yang kayak gini, we've got this life because you get me through. Karena lu yang bawa gue ke sini, lu yang bawa gue melintasi semua ini sampai gue sampai ke titik ini. Jadi cowoknya seperti merasa berterima kasih kepada ceweknya, karena kalau nggak ada lu gue nggak bisa sampai sini. Gue nggak bisa sampai titik sukses ini, gue nggak bisa mencapai semua yang gue miliki sekarang. Setelah itu dia bilang lagi, I want to share it with you, woohoo, see you, I want to share it with you, woohoo. Akhir lagunya seperti itu ya. Jadi karena gue udah punya hidup yang kayak gini, gue sampai ke sini gara-gara lu bawa gue nggak bakal mau ada di sini kalau nggak ada lu. Gue mau bagi ke lu, I want to share it with you. Gue mau jalan ke depan lagi sama-sama lu. Gue nggak mau sama orang lain. Gue cuman mau membagi hidup gue sama lu. Benar-benar si cowok ini merasa sangat bersyukur atas kehadiran, dukungan yang luar biasa dari si cewek ini. Oke, gimana teman-teman? Menurut teman-teman dua lagu ini nyambung nggak? Karena menurut gue nyambung banget. Satu lagu di mana dia belum jadian, akhir jadian. Satu lagi di mana dia sudah jadian, dan dari jadian mereka berdua sampai ke titik maksimal mereka dalam hubungan. Mungkin jadi sukses, atau mungkin dia berhasil mewujudkan mimpinya bersama-sama misalnya. Tapi ya lagu ini nyambung banget menurut gue. Menurut teman-teman gimana nih? Dan apakah teman-teman belajar sesuatu dari dua lagu ini? Nah, coba kita renungkan bareng-bareng teman-teman ya. Gimana cara kita treat pasangan kita? Karena di dua lagu ini, si cewek ini kesannya sangat luar biasa. Dia rela memilih cowok yang biasa-biasa aja, yang ya menurut si cowoknya dia tidak spesial, dia tidak luar biasa. Tapi menurut cewek ini ya gue mau yang kayak gini. Dan cowoknya merasa termotivasi karena dipilih ceweknya. Dan setelah mereka masuk dalam hubungan pun, si ceweknya tidak berhenti untuk mendukung dia, walaupun cowoknya dapat banyak pressure, banyak tekanan, cowoknya bahkan merasa sudah kayak mau mati rasanya karena tekanannya terlalu berat, tapi ceweknya tetap dukung dia. Dan semua dukungan itu membuat mereka berdua sampai ke satu titik tertentu. Dan si cowoknya sampai bilang, kalau gue nggak mau ada di sini, kalau nggak ada lu, gue mau share ini semua, gue mau bagi ini semua bersama-sama dengan lu. Coba renungkan gimana kita menyikapi pasangan kita. Apakah kita juga mendukung seperti itu? Atau jangan-jangan mungkin kita menyalahkan pasangan kita menuntut dia yang macam-macam. Justru semakin kita tuntut, semakin kita banding-bandingin, semakin kita jelek-jelekin, ya semakin dia nggak jadi apa-apa. Semakin pasangan kita ya mati jadinya. Tapi semakin kita dukung, semakin kita dengerin dia, walaupun dia ada di bawah masalah, kita dukung, kita cintai dia terus. Kita bilang kalau gue mau yang kayak gini, gue tetap dukung lu. Lu tuh legenda. Yang lu mau cuma sebatas mimpi. Wah, pasangan kita bisa merasa termotivasi, bisa merasa mau jalan lagi walaupun rasanya sudah lemas. Karena kata-kata dari orang yang kita cintai itu adalah kata-kata yang efeknya 1000 kali lebih kuat dari kata-kata orang lain. Kalau orang yang kita sayang ngomong, kamu bisa, kamu hebat deh, itu efeknya jauh lebih hebat daripada orang kita ketemu di jalan, pinggir jalan yang kita nggak kenal tiba-tiba bilang, lu pasti bisa. Kita kan bingung, lu siapa? Di sisi lain, kalau pasangan kita bilang, bego lu ya, nggak bisa lu, goblok banget, efeknya juga 1000 kali lebih tajam daripada kalau kita ketemu tukang nasi uduk di pinggir jalan terus dia bilang, goblok banget lu jadi orang. Kita dalam hati cuma pikir,
siapa nih orang? Gue juga nggak kenal. Seperti itu kan. Jadi cobalah sebagai pasangan kita jaga lidah kita benar-benar, jaga sikap kita benar-benar. Coba kita dukung terus pasangan kita, cari tahu apa yang dia mau, cari tahu apa mimpi-mimpi dia, ya bantu dia sampai ke titik itu. Atau lebih baik lagi ya teman-teman punya mimpi bersama. Mimpi yang membuat teman-teman ya pastinya ketika sudah mencapai itu bersama-sama, pasti jadi lebih akrab, lebih dekat, lebih saling mencintai lagi. So, coba renungkan baik-baik ya teman-teman ya. Nah, thank you banget teman-teman udah nonton video ini sampai habis. I really hope you didn't bored hearing me. Ya, kalau teman-teman punya pelajaran lain, mungkin dari lagu lain, film lain, buku, sejarah, tokoh, atau apapun, karena kita bisa belajar dari apapun, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Dan kalau teman-teman bahkan punya kisah hidup teman-teman sendiri, ya tulis aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa belajar hari ini, karena selalu ada pelajaran yang bisa dipelajari setiap hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.